Sebuah pembunuhan berencana terjadi dan cukup menyedihkan dan cukup menggemparkan. Apa yang terjadi yang malam hari ini kita akan bahas. Sebuah pembunuhan berencana yang ternyata harus menghilangkan nyawa seseorang, menghabisi nyawa seseorang demi sebuah hawa nafsu dan kesenangan. Tahukah apa yang terjadi itu? Di dalam Alkitab yang kita akan belajar bersama-sama, ada seorang yang dekat dengan Tuhan. Orang ini bukan siapa-siapa. Orang ini bahkan pertama tidak dianggap, tapi kemudian Tuhan pilih untuk menjadikan dia menjadi seorang raja, menggantikan Saul yang sudah ditolak oleh Tuhan. Makanya hidup itu sangat miris kalau sudah ditolak oleh Tuhan. Nama orang ini adalah Daud. Siapa dia? Daud hanyalah seorang gembala kambing domba yang sama sekali tidak dianggap, yang sama sekali direndahkan, yang sama sekali benar-benar dipandang sebelah mata dan tidak masuk hitungan. Dan itu terjadi ketika Saul ditolak oleh Tuhan, dan kemudian Tuhan bicara sama seorang nabi namanya Samuel untuk pergi ke sebuah kampung namanya Bethlehem. Dan kemudian Samuel datang ke situ dan menjumpai seorang gembala muda. Alkitab mencatat masih kemerah-merahan, masih sangat muda sekali, tapi justru dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja, sekalipun tidak diperhitungkan oleh Isai bahkan saudara-saudaranya. Dan pilihan itu hampir semua kita tahu dengan peristiwa ketika Samuel harus menuangkan minyak tepat di atas kepala dari seorang anak muda yang tidak dianggap, namanya Daud. Dan kemudian Daud harus menghadapi proses yang tidak mudah sampai akhirnya berjumpa dengan Goliat, seorang raksasa besar yang merendahkan nilai kehidupan jiwa pertempuran dari orang-orang Israel. Tapi Daud berhasil dengan membawa nama Tuhan. Daud mengalahkan Goliat. Dan yang terjadi adalah Daud diangkat menjadi seorang perwira yang sangat luar biasa, hingga akhirnya satu kali promosi daripada Tuhan mengantarkan Daud pada nubuatan yang pertama ketika Samuel datang ke Bethlehem, yaitu menjadi raja atas Israel. Tapi apa yang terjadi? Justru menyedihkan. Di tengah-tengah popularitas, di tengah-tengah kekayaan yang dia nikmati, di tengah-tengah mahkota dan istana yang diduduki, membuat Daud kemudian melakukan hal yang sangat tidak baik dan menjadi noda, yang bahkan sampai hari ini kita baca kisah dan ceritanya di dalam Alkitab. Dan hampir semua kita tahu noda apa yang terjadi. Makanya kita akan belajar seorang perwira yang menjadi raja, tapi menjadi otak dari sebuah pembunuhan berencana. Begini ceritanya. Satu kali Daud tidak bertempur, dan kemudian Daud naik ke atas ke loteng, ke sotoh rumah. Dan kemudian ketika dia berjalan-jalan, dia lihat ada seorang perempuan yang sedang mandi. Tidak ada yang salah dengan perempuan yang lagi mandi, karena memang perempuan itu mandi tidak sengaja untuk dipertontonkan. Karena memang kalau di Israel zaman itu, yang punya tempat atau rumah yang paling tinggi itu biasanya raja. Dan kebetulan Daud tidak bertempur. Karena dia tidak bertempur, maka dia naik ke atas. Begitu dia naik ke atas dan kemudian dia mulai melihat-lihat. Hati-hati, laki-laki harus selalu bertempur setiap saat. Kenapa? Karena di dalam jiwa laki-laki ada musuh yang paling berbahaya, namanya keinginan daging atau hawa nafsu. Setiap hari kita mesti bertempur untuk menang atas nafsu, atas keinginan daging. Dan ketika Daud tidak bertempur untuk melawan musuh-musuhnya, maka ketika dia naik ke atas, dia lihat seorang perempuan cantik, telanjang. Saya yakin dari tubuh semuanya, tidak hanya cantik, tubuhnya elok, semuanya pokoknya keren dan oke di mata Daud. Sebagai raja tidak ada satu orang pun yang bisa untuk menghalang-halangi Daud untuk memiliki siapapun untuk menjadi istrinya. Karena buat orang-orang Israel pada saat itu, seorang raja menentukan keputusan-keputusan hidup, bahkan keputusan-keputusan kerajaan. Bahasanya sederhana sih, apapun yang dia ingini, ya dia bisa miliki. Dan yang terjadi adalah ketika dia melihat perempuan itu,
yang bernama Batseba, maka dia menginginkan. Sebenarnya melihat itu tanpa sengaja sih. Tidak sengaja melihat, tanpa sengaja. Karena ketika Daud naik ke atas, tanpa sengaja dia lihat ada perempuan mandi. Ya, terkadang dosa tidak disengaja sih, tiba-tiba muncul. Hati-hati dengan dosa yang tidak disengaja. Biasanya dosa yang tidak disengaja itu menarik mata kita, dan memang pada kenyataannya ketika Daud melihat perempuan itu dan dia menginginkan, dan ketika dia menginginkan, yang terjadi adalah Alkitab mencatat dengan jelas bahwa Daud tidur dengan perempuan itu. Selesai tidur, yang jadi masalah adalah ternyata perempuan itu sudah bersuami. Buat orang Israel adalah sebuah aib ketika perempuan yang sudah memiliki suami tidur dengan seorang laki-laki yang lain. Tapi apa daya, Daud adalah seorang raja yang menentukan keputusan apapun yang dia inginkan. Maka karena Daud cinta kepada perempuan ini yang bernama Batseba, dia atur skenario pembunuhan. Apa yang dia lakukan? Demi memiliki perempuan ini, demi dia bisa memiliki seutuhnya Batseba, maka dia jadi otak pembunuhan paling keji. Dan yang dia lakukan adalah dia panggil suami dari perempuan ini, namanya Uria. Padahal Uria baru saja pulang sih dari medan pertempuran. Tapi Uria tidak langsung pulang ke rumah. Maka Uria langsung menghadap di kerajaan, di istana, dan ketemu dengan Daud. Sampai kemudian Daud tanya, kenapa kamu kok gak pulang ke rumah istrimu? Uria menjawab, sedangkan prajurit Israel di medan pertempuran sedang bertempur. Raja, masa sih aku harus bersenang-senang dengan istriku? Uria adalah seorang perwira yang sejati, pahlawan sejati. Dia meninggalkan kesenangan dengan istrinya, hanya memikirkan sahabat-sahabatnya, prajurit Israel yang lain sedang bertaruh nyawa untuk melawan semua musuh yang ada di medan pertempuran. Dan kemudian Daud mengatur sebuah siasat, jadi otak pembunuhan. Maka dia tulis sebuah surat. Surat itu ditujukan kepada panglima perang, namanya Yoab. Dan kemudian dia mengirimkan surat yang dibawa sendiri oleh Uria, suami dari Batseba. Surat itu berisi seperti ini: tempatkan Uria di barisan paling depan. Dan cara yang Daud lakukan adalah menjadi otak pembunuhan, supaya ketika bertempur Uria ada di garis paling depan supaya mati duluan. Dan surat itu diterima oleh Yoab. Bayangkan, seorang panglima harus membaca. Dan pastinya panglima Yoab tahu apa yang diinginkan oleh Daud ketika surat itu dibaca, yang ditulis sendiri oleh Daud, bahwa Daud menginginkan Uria agar cepat mati di medan pertempuran. Maka terjadilah strategi dan siasat dari pembunuhan yang dilakukan oleh Daud. Maka ketika perang dimulai, Uria ada di barisan di depan, dan benar seperti prediksi yang diinginkan Daud, Uria mati duluan. Dan yang terjadi adalah Uria mati, prajurit menangisi, dan buat Daud sebuah kemenangan, sebuah kesempatan. Kenapa? Uria mati, jadi tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk memiliki Batseba. Maka Batseba bebas diambil sepenuhnya tanpa ada yang menghalang-halangi. Karena status Batseba adalah seorang janda. Janda yang ditinggal mati oleh seorang suami. Dan aturan sah di Israel bahwa janda yang ditinggal mati dalam sebuah medan pertempuran berhak untuk bisa dimiliki dan dihidupi. Dan hari itu maka terjadilah Daud memiliki Batseba perempuan ini dengan sepenuhnya. Tapi tidak ada satupun yang tahu bahwa Daudlah yang menjadi otak pembunuhan atas kematian Uria. Selang beberapa waktu, memang semuanya kelihatannya baik. Tidak ada yang tahu dosa, siasat, strategi dari pembunuhan yang dilakukan oleh Daud. Tapi Daud lupa bahwa dia bisa menyembunyikan strategi otak pembunuhan atas kematian Uria. Tapi dia tidak bisa menyembunyikan dosa itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan melihat apa yang dilakukan oleh Daud, dan Tuhan harus menegur anak yang dikasihinya, namanya Daud, dengan mengirimkan seorang nabi namanya Nathan.
Maka Nathan datang kepada Daud, dan ketika Nathan datang kepada Daud, Nathan bilang begini sama Daud. Ada seorang gembala yang kaya yang punya ribuan ekor kambing domba, dan ada seorang gembala yang miskin yang cuma punya 1 ekor kambing domba. Tapi gembala yang tamak itu merampas 1 ekor domba milik gembala yang miskin, bahkan membunuh gembala yang miskin yang cuma punya 1 ekor kambing domba. Sebagai hukuman, kira-kira raja, hukuman apa yang akan kau berikan kepada gembala yang tamak itu? Seolah-olah nih, Daud kelihatannya dia raja yang paling benar, raja yang tidak pernah melakukan kesalahan, raja yang bijaksana, yang berdiri duduk di istana dan kemudian memegang tongkat kerajaan. Lantas dia berkata, tangkap gembala yang tamak itu, bunuh, penggal saja kepalanya. Bahasa saya, dengan kemarahan Daud memerintahkan, kalau ada yang begitu, tangkap, bunuh, permalukan, penggal kepalanya. Karena dia berani merampas 1 ekor domba milik gembala yang miskin. Dan kemudian di tengah-tengah mungkin kemarahan Daud, lantas Nathan langsung nyeletuk. Tahu nggak siapa gembala yang tamak yang merampas 1 ekor kambing domba milik gembala yang miskin itu? Daud mungkin bingung, siapa? Langsung Nathan panggil Daud. Padahal Nathan bukan nabi besar, Samuel lah nabi besar. Ada banyak nabi-nabi besar di Israel. Nathan bahkan tidak tercatat punya kitab apa yang dia tulis. Dia hanya mungkin nabi yang biasa, dia mungkin gembala yang biasa, dia pendeta yang biasa. Tapi dia berani menegur seorang raja yang melakukan kesalahan, yang menyembunyikan pembunuhan yang selama ini tertutupi. Tapi Tuhan tidak mau, karena semua bangkai itu pasti tercium pada akhirnya. Dan kemudian Nathan bilang, gembala yang tamak itu adalah kamu yang sudah merampas istri dari seorang prajurit yang setia, bahkan dalam mati buat negaranya, buat kerajaannya, yaitu Uria. Dan bersyukurnya adalah, ini yang saya bilang, orang yang rendah hati, dia mau ditegur, dia mau dikoreksi, dia diperbaiki. Sebagai seorang raja, mungkin Daud tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nathan, padahal dia nabi kecil. Tapi ketika firman Tuhan menegur Daud, dia sadar. Maka ditulislah sebuah ayat di dalam Mazmur pasal 51, ayat yang ke-11. Mazmur 51 ayat yang ke-11. Nanti teman-teman bisa buka. Alkitab mencatat, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ayat ini ditulis oleh Daud ketika Nathan datang untuk menegur dia. Dia sadar, dia bertobat bahwa dia sudah salah. Sahabat-sahabatku, semua kita mungkin kita punya dosa, punya kesalahan. Tapi apakah mau ketika teguran itu datang kepada kita, kita mau berubah, kita mau bertobat? Pada faktanya adalah teguran itu membuat Daud sadar bahwa dia sudah salah. Sekalipun dia raja, dia punya semuanya. Sekalipun mungkin kita kepala bank, sekalipun mungkin mobil kita yang paling mahal, sekalipun mungkin rumah kita yang paling mahal, yang paling besar, sekalipun mungkin uang kita yang paling banyak. Tapi ingat satu hal, dibutuhkan kerendahan hati. Ketika Tuhan menegur kita, kita mau berubah, kita mau memperbaiki diri. God bless you. Tuhan memberkati.